Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farudin Andikobus dari Prodi S1 Teknik Mesin dari kelas TM 2024E dengan NIM akhir 113. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi, kemudian proses pengambilan data dalam praktikum, kemudian gimana sih cara mengolah data tersebut. Nah, apa yang praktikum kita analisa dalam praktikum ini, yaitu analisis gaya Lorentz pada arus dalam medan magnet dan prinsip kerja motor listrik. Nah, untuk materinya apa aja sih yang harus kita ketahui dan apa saja yang harus kita pahami. Nah, di praktikum ini kan kita memanfaatkan hukum Ampere yang menyatakan bahwa arus listrik itu mengalir melalui kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, ketika kawat berarus ini ditempatkan dalam medan magnet eksternal, itu akan muncul gaya Lorentz, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah arus dan medan magnet. Kemudian akan mendorong kawat atau lilitan untuk bergerak. Nah, selain itu, momen gaya juga berperan dalam praktikum ini. Kenapa? Karena gaya Lorentz yang bekerja itu pada sisi-sisi lilitan menyebabkan lilitan berputar kan. Akhirnya menciptakan prinsip kerja motor listrik sederhana. Jumlah lilitan mempengaruhi kuat medan magnet yang dihasilkan, sehingga mempengaruhi besar gaya Lorentz dan kecepatan rotasi dari lilitan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara pengambilan data dari praktikum ini. Nah, untuk pengambilan data dari praktikum ini kita itu menggunakan aplikasi Gaussmeter yang ada di handphone. Gimana cara prosesnya? Kita simak bareng-bareng. Nah, untuk alat bahan yang kita perlukan saat praktikum yaitu lilitan. Ini variasinya terserah kalian, yang akan kalian gunakan itu berapa. Kemudian ada magnet, terus 2 buah klip kertas, kemudian ada baterai ABC dengan spesifikasi ini 1,5 volt. Dan jangan lupa isolasi untuk mengaitkan klip kertas ke baterai. Nah, untuk yang pertama itu kita kaitkan saja dari klip ini ke magnet. Bagaimana? Ya, ini pastikan menempel dengan baik supaya arus itu berjalan lancar dari baterai ke kawatnya. Kurang lebih seperti ini. Nanti diisolasi, kanan kirinya diisolasi. Nah, setelah diisolasi seperti ini kurang lebih, kita taruh terlebih dahulu. Kemudian untuk lilitan itu pengamplasannya beda. Jadi misal di kanan itu kalian amplas semua menyeluruh berputar seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kiri itu hanya satu sisi saja, di bagian atas ini saja, kurang lebih seperti itu. Nah, ini karena sudah diamplas, langsung saja ini langsung ditaruh di klip kertas lilitannya. Pastikan lilitan itu lurus ya, supaya tidak arah geraknya itu pasti, tidak kemana-mana. Nah, setelah dipasang seperti ini, kita pasang magnet. Nah, setelah melakukan praktikum seperti itu kan sudah diketahui bahwa terjadinya arus listrik
karena lilitannya berputar, kalian install Gauss meter seperti di video. Nah, itu tersedia ukurannya yaitu Gauss dan Tesla. Untuk Tesla menggunakan satuan mikro Tesla, bisa dilihat di video. Nah, handphone kalian langsung arahkan sama seperti di dalam video seperti itu. Nanti akan terukur seberapa besar arus yang ada di alat praktikum tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan data dari hasil ukur kita menggunakan aplikasi Gauss meter tadi, itu kita bisa memproses datanya gimana. Yang pertama, kita membandingkan nilai medan magnet untuk setiap variasi lilitan, apakah meningkat atau ada pengurangan. Intinya kita lihat itu ada perubahan dalam nilai medan magnetnya setiap variasi lilitan. Kemudian yang kedua, kita menganalisis hubungan antara medan magnet dan gaya Lorentz. Jika semakin kuat medan magnet, semakin besar gaya yang bekerja pada lilitan. Nah, yang ketiga, mengaitkan pengamatan rotasi. Apakah peningkatan jumlah lilitan memang membuat lilitan itu berputar lebih cepat atau sebaliknya malah tidak berputar? Kita akan mengaitkan pengamatan rotasi tersebut, apakah sesuai teori apa tidak. Nah, yang terakhir, yang keempat, menggunakan hukum Ampere dan rumus gaya Lorentz untuk memprediksi dan menjelaskan hasil percobaan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.